kesedihan ini lengkap aku rasakan di tengah pandemi global sehingga tak dapat mengajukan cuti pulang. Aku di sini hanya bisa berdoa untuk kesembuhan mereka. Orang-orang yang kusayangi pasti indah di akhir nanti. Seorang bocah kecil yang kutinggalkan saat umur 2 tahun kini sudah bisa mendoakanku, menyebut namaku dalam rapalnya. Tuhan, sungguh ini karunia yang tak ternilai harganya. Akan kupertaruhkan seluruh hidupku untuk masa depannya. Saya dari Indonesia. Saya tinggal di Taiwan sekitar 8 tahun untuk menjaga seorang nenek. Beliau umur 98 tahun. Di samping saya bekerja sebagai pekerja migran, saya juga melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka Taiwan, mengambil program studi sastra Inggris. Dan ini merupakan semester terakhir saya. Lalu saya juga aktif di dunia menulis dan menjadi seorang kontributor di sebuah redaksi Taiwan bernama Teen Media. Saya memiliki hobi menulis dan membaca. And what motivates you to join this event? Oke, motivasi saya untuk join this event yaitu yang pertama tentunya untuk mendapatkan hadiah, karena Taiwan Literature Award is one of the biggest competition in writing. Itu sangat besar karena tidak hanya diikuti oleh Indonesia tapi juga Filipina, Thailand, Vietnam, dan tidak hanya di Taiwan tapi juga masuk ke Hong Kong, Jepang, Korea, and Singapore and Malaysia. So ini kayak sebuah challenge. I have to challenge myself karena ini sangat sulit sekali untuk memenangkan lomba ini. Yang kedua kalinya saya ingin menyampaikan inspirasi saya, what I am feel during this pandemic and in the 2020, seperti itu. Could you tell me about your key message that you in your writing? Oke, pada Taiwan Literature Award 2020 kali ini, tulisan saya bertajuk Janji di Masa Pandemi, di mana janji di masa pandemi itu mengisahkan seorang ibu bernama Larasati yang kebetulan itu memang sebagai saya sendiri, yang memiliki seorang putra bernama Damar yang ia tinggalkan sejak umur 2 tahun. Dalam waktu yang 6 tahun itu sampai sekarang sudah bisa sekolah, sudah bisa memanggil mama, bahkan sudah mendoakannya. Dan saya rasa cerita ini tidak hanya saya rasakan, tetapi juga dirasakan oleh pekerja migran lainnya yang berprofesi sebagai ibu dan meninggalkan anaknya di kampung halaman, terbentur oleh pandemi sehingga mereka tidak bisa pulang dan menahan kerinduan di sini. Dan yang ingin saya sampaikan lagi bahwa pada setiap tahunnya di Taiwan akan merayakan Chinese New Year, right? So we get the red hongpao, we can have envelope there. Tapi di samping kebahagiaan kita mendapat hongpao, kita juga merasakan kesedihan ketika melihat semua keluarga majikan datang, dari mulai cucunya, ketika ketemu Aco, ketemu Naina gitu. Itu mengimajinasi saya, seandainya itu saya di hari raya Idul Fitri. Jadi seperti kayak ya, sometimes it's feel happy even not happy, jadinya it's okay sometimes even not be okay, gitu, kayak seperti itu. Is there any challenge that did you face in living in Taiwan, or any bad experience that you had in Taiwan? Tentang
pengalaman buruk, pengalaman pahit tentunya. Di masa pandemi ini saya mengalami satu buah pengalaman buruk, yaitu di mana seperti kita ketahui bahwa pasien ke-32 penderita COVID-19 di Taiwan adalah seorang pekerja migran, dan itu mengimbas kepada kita, terutama para migran di Taiwan. Dan waktu itu saya sedang duduk di lobi Taipei Main Station, dan seorang anti yang tengah membersihkan lantai itu mengusir saya. She asked me to go away. 她说嘿，你是外公，你住在外面，你不要坐在这里。然后他找我的椅子，但是 I'm so sad. I'm not virus. I'm not germ. Karena apa ya, kita datang kemari ke Taiwan untuk bekerja, dan tentunya kita juga tidak ingin tertular, dan kita tidak ingin menularkan kepada majikan kita. Dan itu sebuah pengalaman pahit ya yang saya rasakan di tengah pandemi global saat ini. Could you offer your award testimony? Memenangkan Taiwan Literature Award, of course I'm very happy. Karena tahun ini saya mendapatkan double prize, itu kayak sangat fantastic banget. Jadi waktu di hari itu kan saya iseng-iseng tuh upload di status WhatsApp, karena tahun 2019 lalu saya memang diundang ke acara press conference Taiwan Literature Award. Ini adalah kali 2 saya memenangkan. This is second time I'm won in the Taiwan Literature Award. Yes. Pada tahun 2017 naskah saya merah, dan diadopsi menjadi movie. Diadopsi menjadi film dan launching pada tahun 2020 bulan April, tayang di stasiun TV Taiwan. Lalu yang kedua, jadi masa pandemi ini saya sangat happy sekali karena ternyata memenangkan 2 trofi, dan saya harap melalui Taiwan Literatur Migran ini banyak sekali teman-teman untuk menyalurkan inspirasinya dalam berkarya. Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di Taiwan itu kita bisa share dengan teman-teman yang lain yang mungkin dapat menjadikan inspirasi, menjadikan motivasi, dan menyemangati kita bekerja, dan tentunya bonusnya mendapat hadiah. Can you show us your son's photo? Oke. Jadi emang di janji di masa pandemi itu cerita saya sendiri. Dan dulu waktu pertama saya datang, saya membawa baju anak saya yang umur 2 tahun itu masih kecil banget, gambar Upin dan Ipin dari Malaysia. Lalu ketika 3 tahun saya bawa pulang, baju itu sudah tidak muat lagi dia pakai gitu. Dan ini waktu saya udah balik, saya membawa foto anak saya. Ini ketika kami jalan-jalan ya. Dan apa ya, ini saya tempel gitu di depan dinding. Ketika saya bangun tidur, saya langsung melihat. Ketika saya menulis di laptop, saya akan melihat. Ketika saya menyisir rambut, saya akan melihat foto ini, karena ini saya memang saya tempel di dinding. Dan foto inilah yang membuat saya kuat, membuat saya tegar hingga bertahun-tahun melalui hidup di Taiwan. Jadi this is my key of my motivation in my life. This photo.